pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin menebus resep ini, Ibu. Oh baik Ibu, saya akan cari dulu obatnya di apotek, nanti akan saya bayar kembali. Silakan ditunggu. Pasien atas nama Tuan Beton. Ibu, dokter kan meresepkan ada 7 obat, tetapi di apotek kami tersedia 6. Apakah yang lainnya akan ikut ditebus atau bagaimana? Ditebus saja, Ibu. Oh baik Ibu, saya akan siapkan obatnya. Ibu mohon tunggu dulu sebentar, silakan. Terima kasih. Permisi Bu, selamat pagi. Iya. Ini ada obat pasien atas nama Tuan Beton. Kebetulan di apotek kami ada obat yang 01, jadi mohon dibuatkan kopi resepnya untuk yang lainnya ada. Oke, baik. Nanti tolong panggilkan pasiennya ke sini ya. Baik, terima Terima kasih. Pasien atas nama Tuan Beton. Ibu, untuk obatnya tadi sudah kami siapkan dan akan disampaikan terkait cara penggunaannya oleh apoteker untuk ruangannya di sebelah sana. Terima kasih Ibu. Permisi. Ya. Selamat siang, Ibu. Terima kasih sudah menunggu. Silakan duduk. Baik, Ibu. Sebelumnya dengan siapa yang pasien Tuan Beton? Dengan istrinya Ibu. Istrinya. Untuk Tuan Betonnya sekarang lagi di mana ya, Bu? Ada lagi dulu Ibu sama anak saya. Oke, berarti untuk penyampaian informasi obatnya ke Ibu saja ya, nanti Ibu yang menyampaikan kepada Bapak Betonnya. Baik, sebelumnya izin konfirmasi identitas pasien terlebih dahulu ya Ibu. Boleh bantu sebutkan nama, umur, dan alamat pasien? Namanya Beton, umurnya 24 tahun, awalnya kependudukan. Baik, sebelumnya apakah pasien benar dari Dokter Syarif? Nah, Baik Ibu, sebelumnya apakah dokter telah menjelaskan terkait informasi obat yang akan diberikan? Belum. Lalu apakah dokter telah menjelaskan terkait aturan pakai obat yang akan diberikan? Dan apakah dokter telah menjelaskan terkait harapan setelah pengonsumsian obat ini? Baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eva Anggraini Putri selaku apoteker yang bertugas pada siang hari ini. Saya izin meminta waktunya selama 5 menit ke depan untuk melakukan konseling dan penyampaian informasi obat yang akan diterima oleh Tuan Beton Ibu. Baik Ibu, sebelumnya kalau boleh tahu apa ya keluhan yang dialami oleh pasien Tuan Beton? keluhan si bapaknya biasanya sering sakit kepala, terus sesak napas juga, sama punaknya agak sakit. Pundaknya sakit juga. Baik, apakah bapaknya mempunyai alergi obat? Saat ini bapaknya sedang mengonsumsi obat-obatan lain tidak? Baik Ibu, di sini Bapak Beton menerima beberapa obat. Yang pertama ini ada obat bisoprolol 2,5 mg. Ini untuk obat jantungnya, diminumnya 1 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Selanjutnya di sini ada obat aspirin 80 mg. Ini untuk obat pengencer darahnya, diminumnya 1 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Selanjutnya di sini ada obat simvastatin 20 mg. Ini untuk obat kolesterolnya, diminumnya 1 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Nah, untuk minum obat 3 ini bisa dibarengkan ya Ibu, karena 3-3-nya ini diminumnya 1 kali sehari sesudah makan. Selanjutnya di sini ada obat nitrogliserin 2,5 mg. Ini untuk obat jantungnya, diminumnya 2 kali sehari sesudah makan. Selanjutnya di sini ada obat captopril. Ini untuk obat antihipertensinya, diminumnya 1 kali sehari 1 tablet sebelum makan. Nah, untuk sebelum makan ini biasanya Bapak Beton sarapan di jam berapa ya Bu kalau pagi? Jam 8. Jam 8. Nah, karena obat captoprilnya ini diminumnya 1 jam sebelum makan, mungkin sekitaran jam 7 ya Ibu minum obatnya. Nah, ya. Jadi jam 7 minum obat captoprilnya dulu, setelah itu dijaga 1 jam baru makan. Selanjutnya yang terakhir ini ada obat ISDN 2,5 mg. Ini untuk obat jantungnya.
Nah, kalau obat jantung ini diminumnya jika perlu saja. Kalau misalnya bapaknya mengalami nyeri dada atau nyeri jantung, nah baru minum obat ini. Nah, cara minum obat ini agak berbeda ya ibu dari yang lain. Kalau obat ini, cara minumnya itu diletakkan di bawah lidah. Sebelumnya itu, ibu cuci tangan terlebih dahulu, terus posisikan badan bapaknya tegak. Setelah itu, minum atau berkumur terlebih dahulu untuk membasahi bagian bawah lidahnya. Setelah itu tabletnya ditaruh di bawah lidah. Setelah ditaruh bawah lidah, tunggu sampai melarut. Setelah melarut, 15 menit itu ditunggu, jangan dulu makan, minum atau berkumur agar obatnya itu berefek terlebih dahulu. Setelah 15 menit baru bisa minum atau berkumur. Nah, ibu bisa dikonfirmasi kembali untuk cara penggunaan obatnya. Untuk simvastatin aspirin selama bisoprolol ini bumbunya 1x1 Ya, sudah makan semua. ya, Untuk kaptropil ini 1x1 sebelum makan. Nitrogliserin ini 2x1 sesudah makan, dan ISDN ini jika perlu aja kalau misalnya kamu. Untuk konsumsinya juga itu diletakkan di bawah diletakkan di lidah. bawah lidah dengan cara tangan terlebih dahulu, lalu posisi badan bapaknya tegak, terus berkumur atau minum untuk membasahi bawah lidahnya, terus tabletnya dimasukkan ke dalam lidah, Ya. terus tunggu hingga larut. 15 setelahnya jangan minum atau makan. Terima kasih Ibu atas konfirmasinya. Ibu nanti kalau misalnya bapaknya selama pengonsumsian obat ini mengalami batuk kering, mual, dan diare, itu mungkin salah satu efek samping dari mengonsumsi obat ini ya Ibu. Kalau misalnya batuk kering sama mualnya itu bisa diatasi dengan minum air hangat. Nah, jika batuk keringnya itu sudah mengganggu, bisa kembali lagi nanti kontrol ke dokter. Nah, Ibu untuk penyimpanan obatnya ini disimpan di suhu ruangan, hindarkan dari sinar matahari dan jangkauan anak-anak. Nah, karena di sini kan Bapak Betonnya mendapatkan obatnya banyak, agar tidak kelupaan jam minum obatnya bisa dibantu dengan pasang alarm ya Ibu untuk setiap minum obatnya. Nah Ibu, karena di resep ini ada satu obat yang tidak ada, maka dibuatkan kopi resep. Kopi resep ini bisa digunakan untuk menebus obat di apotek atau di instalasi farmasi lain. Kalau di sini udah ada, bisa ditebus di sini lagi. Ini kopi resepnya. Baik Ibu, selain pengobatan menggunakan obat-obatan, untuk menunjang terapinya agar lebih efektif, bisa dibarengi dengan gaya hidup yang sehat, seperti bapaknya istirahat yang cukup, olahraganya yang cukup dan teratur. Olahraga itu bapaknya jangan terlalu berat Ibu, karena bapaknya itu kan mempunyai penyakit jantung, jadi olahraganya jangan yang berat-berat. Nah, untuk ininya makanannya itu kalau bisa dikurangin kadar garamnya, jadi jangan makan makanan asin karena itu menjadi salah satu penyebab hipertensinya. Terus karena bapaknya di sini juga mempunyai gejala sakit ini ya Bu, pundak. Nah, itu salah satu gejala kolesterol. Nah, untuk ininya mengantisipasinya jangan makan makanan yang berlemak atau berminyak, atau bisa dikurangi. Nah, setelah itu apakah bapaknya mengonsumsi rokok juga Ibu? Nah, karena rokok itu menyebabkan hipertensi, kalau bisa dikurangin atau dihentikan Ibu untuk mengonsumsian rokok bapaknya. Baik Ibu, saya siapkan obatnya. Ini obatnya, dan ini kopi resepnya ya Ibu. Nah, Ibu, di sini ada nomor telepon saya. Kalau misalnya Ibu ada yang ingin ditanyakan atau ada keluhan, bisa telepon ke dokter Ibu. Terima kasih Ibu, semoga lekas sembuh. Bu, ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya ingin membayar obat atas nama Tuan Beton. Buat beton ya, Bu. Ditunggu sebentar ya, Bu. Untuk totalnya jadi 200.000, Bu. Ini untuk listriknya. Terima kasih, Bu. Mohon ditunggu kembali.